Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolo, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Kami puji Engkau Tuhan, pemilik segala sesuatu, yang senantiasa menyertai kehidupan kami di sepanjang hari ini hingga malam ini. Dan biarlah Roh-Mu yang memimpin kami ketika kami bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang sampai pada kita pada hari ini, hari Senin tanggal 22 Desember 2025, sebagaimana ditetapkan dalam Almanak HKBP, kita ambil dari Kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat 22 hingga ayat 27, dan yang menjadi pembimbing ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, selamat Advent. Advent dimulai dari kerinduan akan Allah yang hadir. Wahyu ini menggambarkan bahwa pada akhirnya tidak ada lagi bait suci, sebab Allah sendiri menjadi hadirat yang langsung dan total. Dalam Advent, gereja mengakui bahwa dunia masih hidup dalam jarak antara janji dan penggenapan, antara terang dan kegelapan. Penantian ini mengajarkan kita tentang bahwa iman kita bukan sekedar kepemilikan, melainkan kerinduan akan kepenuhan hadirat Allah yang kelak tidak terhalang oleh apapun. Tema terang sangat sentral dalam Advent dan menemukan kepenuhannya kelak dalam Wahyu. Lilin Advent dinyalakan satu persatu sebagai tanda bahwa terang sedang datang, tetapi belum sepenuhnya mengalahkan malam. Wahyu menyatakan saat ketika malam itu lenyap sama sekali, karena Allah sepenuhnya mengalahkan malam. Wahyu menyatakan saat ketika malam itu lenyap, karena Allah sendiri menjadi terang. Dan demikian Advent adalah latihan hidup dalam terang yang masih parsial, sambil mengarahkan harapan kepada terang yang kelak mutlak dan abadi. Bangsa-bangsa yang berjalan dalam terang Allah di Wahyu menegaskan di mana universal dari Advent. Penantian gereja bukan penantian yang tertutup atau eksklusif, melainkan penantian yang membawa dua bagi dunia. Advent memanggil untuk umat hidup sebagai saksi di terang di tengah-tengah bangsa, sambil menantikan hari ketika seluruh ciptaan hidup dalam terang yang sama dan tanpa perpecahan. Saudara-saudara, pintu-pintu Yerusalem baru yang selalu terbuka berbicara tentang pengharapan Advent. Dunia belum aman, kejahatan masih nyata, pintu-pintu masih perlu dikunci. Namun Advent meneguhkan iman bahwa satu hari keamanan sejati akan datang, bukan melalui kekuatan manusia, melainkan melalui pemerintahan Allah yang penuh damai. Penantian ini menumbuhkan ketekunan, bukan pelarian dari realitas. Di tengah zaman yang ditandai dengan krisis kepercayaan, agama sering direduksi menjadi institusi, simbol, atau identitas sosial. Wahyu 21 ayat 22 hingga ayat ke-27
menantang kecenderungan ini dengan gambaran tentang dunia tanpa bait suci. Bukan karena ibadah telah dihapus, tetapi karena seluruh hidup menjadi ruang hadirat Allah. Dalam konteks Advent ini, mengkritik iman yang hanya aktif di ruang liturgi, tetapi pasif di ruang publik. Tantangan zaman menurut iman yang terwujud dalam integritas, keadilan, dan kasih di tengah kehidupan sehari-hari. Zaman ini dipenuhi oleh banjir informasi dan cahaya teknologi yang menjanjikan pencerahan, namun sering meninggalkan manusia dalam kebingungan dan kelelahan batin. Terang Allah yang menghapus malam dalam Wahyu mengoreksi ilusi tentang terang semu tersebut. Masa Advent memanggil orang percaya untuk bersikap kritis terhadap sumber makna hidup. Apakah terang itu sungguh memberi kehidupan atau hanya menerangi permukaan tanpa menyembuhkan hati? Polarisasi sosial, konflik identitas, dan eksklusifisme menjadi tantangan besar zaman ini. Gambaran bangsa-bangsa yang berjalan dalam satu terang menegur kecenderungan gereja untuk menutup diri atau berpihak secara sempit. Advent dalam terangnya Wahyu menantang umat untuk menjadi komunitas yang mempersatukan tanpa mengorbankan kebenaran, menjadi saksi tentang kemungkinan hidup bersama di bawah terang Allah di dunia yang terpecah. Rasa adil, tidak aman, baik secara ekonomi, sosial, maupun eksistensial, membuat manusia terus menutup diri. Pintu Yerusalem yang selalu terbuka menyingkapkan kontras tajam dengan budaya ketakutan zaman ini. Dalam masa Advent yang sebentar lagi akan kita rayakan hari Natal, gereja dipanggil untuk menjadi tanda keamanan eskatologis, tempat di mana orang dapat mengalami penerimaan, kejujuran, dan pengharapan, meskipun dunia ini atau di luar kita masih gelap. Namun tantangan terbesar pada zaman ini adalah relativitisme moral yang mengaburkan batas antara kebenaran dan kepalsuan. Wahyu 21 ayat 27 berbicara tentang ketegasan yang tidak populer. Kekudusan tetap penting dalam konteks Advent. Ini bukan ancaman melainkan pembaharuan. Menantikan Kristus berarti hidup dengan kesadaran bahwa hidup sedang diarahkan menuju terang yang murni, dan bahwa pertobatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengharapan. Akhirnya penegasan bahwa hanya yang tertulis dalam kitab kehidupan dapat masuk menempatkan Advent dalam ketegangan yang kudus. Advent bukan nostalgia rohani, tetapi panggilan pertobatan dan kesiapsiagaan. Menantikan Kristus berarti membiarkan hidup diselaraskan dengan kekudusan Allah. Advent membentuk sikap berjaga-jaga agar ketika pengganapan itu datang, manusia didapati hidup dan dalam terang. Dengan demikian, Advent adalah ruang antara janji dan kepenuhan, antara lilin kecil dan terang yang tidak memerlukan matahari. Wahyu 21 ayat 22 hingga 27 ini memberi arah bagi penantian itu, menegaskan bahwa harapan Advent bukan sia-sia. Apa yang ditunggu akan sungguh datang, dan penantian itu sendiri sedang membentuk umat agar layak hidup dalam terang yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami bahwa kami sedang berada di antara dua zaman, di antara janji dan penggenapan. Dan kami sedang berada di antara penantian itu di masa-masa Advent ini. Karena biarlah kuat kuasa-Mu yang meneguhkan kami untuk tetap setia hingga penggenapan janji-Mu. Terima kasih, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.